Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu rahman wa rahmakumullah jami'an. Bi fadlillah wa karami wa mannih, dengan keutamaan dari Allah, anugerahnya, kemudian darinya kita diperjumpakan pada malam hari ini untuk bisa melanjutkan kajian kita dari serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Kitab yang ada di hadapan kita yaitu Sahih Muslim bisyarhi Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Sudah kita lalui sebelumnya dari pembahasan kitab Tibb oleh Imam Muslim rahimallahu ta'ala yang dibuat judul oleh Imam Nawawi dengan kitab Tibb. Yang pertama, At-Tibb wal Marad wal Ruqa, yaitu ilmu pengobatan penyakit dan ruqyah. Sudah kita lalui pula sebelumnya babu as-sum, bab tentang racun, dan pertemuan terakhir kita lalui istihbabu ruqyatil marid, dianjurkannya meruqyah orang yang sakit. Lanjutan pada malam hari ini, judulnya yang ada dalam buku yang ada di hadapan kita, Ruqyatul Marid bil Mu'awwidhat wan Nafath, meruqyah orang sakit dengan mu'awwidhat, dengan al-mu'awwidhat, nanti akan dijelaskan, wan Nafath, dengan hembusan. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, qala haddathani Suraj, qala haddathani Suraj bin Yunus wa Yahya ibn Ayyub qala haddathana Abbad bin Abbadin an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil mu'awwidhat falamma marida maradahu alladhi mata fihi ja'altu anfuthu alaihi wa amsahuhu biyadi nafsihi li'annaha kanat a'zama barakatan min yadi. Wa fi riwayati Yahya bin Ayyub bimu'awwidhatin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu dari keluarganya beliau sakit, maka beliau menghembuskan dengan nafasnya sambil membacakan al-mu'awwidhat. Al-mu'awwidhat nanti akan kita bahas, menghembuskan nafas atau disertai dengan ludah. Demikian ketika Rasulullah SAW sendiri yang sakit yang menjelang wafatnya beliau SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha, ya, menghembuskan juga, ya, menghembuskan pada lokasi sakitnya, dan kemudian Aisyah mengambil tangan Rasulullah, diletakkan daerah sakitnya dengan tangan Rasulullah sendiri. Jadi Aisyah mengambil tangan Rasulullah, dan kebiasaan Rasulullah juga demikian. Ya, Rasulullah kalau mudahkan orang sakit, ya, sebagaimana hadis yang kita lalui kemarin, Rasulullah diantaranya apa? Menggunakan tangan kanannya kemudian memegang daerah yang sakit. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sakit, ya, tangannya Rasulullah diambil oleh Aisyah, tangan kanannya, kemudian diletakkan sakitnya. Ya, kenapa bukan tangannya Aisyah
tapi tangannya Rasulullah yang diambil tangan Aisyah, diletakkan tangan Rasulullah ke lokasi atau badan anggota tubuh Rasulullah yang sakit. Ya, kata Aisyah, karena yang demikian itu a'dhama barakatan, barokahnya lebih besar. Kenapa? Karena tangan Rasulullah beda sama tangannya Aisyah radhiyallahu anha. Adapun dalam riwayat juga bimu'awwidzatin, kemudian dibacakan dengan mu'awwidzat. Ini menunjukkan diantaranya adab ruqyah seperti ini yang kita lalui dalam hadis ini. Qala haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuthu falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alayhi wa amsahu anhu biyadihi raja'a barakatiha. Berikutnya hadis yang kedua juga dari Aisyah radhiyallahu anha, karena urusan dalam rumah yang paling tahu Aisyah, ya, dan Aisyah salah satu dari sahabiah yang menghafalkan hadis lebih dari 1000 hadis. Nah, yang paling banyak dari kalangan sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau banyak meriwayatkan dari ucapan Nabi SAW dan apa yang terjadi pada Nabi, terutama khusus yang ada di dalam rumah. Demikian Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW mengeluhkan sakitnya. Mengeluh di sini bukan berarti banyak keluh kesah. Mengeluh di sini bukan berarti ingin mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah yang dimaksudkan mengeluh dari sisi yaitu mencela penyakit, banyak mengingkari takdir. Tapi mengeluh di sini mengabarkan tentang kondisi sakitnya. Ya. Bahkan ketika Rasulullah akhir hayatnya, ketika sakitnya menjelang mautnya, ketika sahabat memegang tubuh Nabi, kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, demam yang kau rasa tinggi sekali." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Iya, demam yang kurasa seperti 2 di antara kalian." Demamnya Rasulullah sangat tinggi, sangat kuat. Ini mencocoki hadis Nabi SAW, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal." Bahwasanya orang yang cobaannya paling berat adalah para nabi, kemudian semisalnya dan semisalnya. Maka para nabi ini cobaannya paling berat, termasuk demam yang dirasakan Nabi menjelang sakitnya berat banget, gak kayak manusia biasa, gak kayak para sahabat. Ini Nabi, padahal Nabi sudah diberi kekuatan beberapa kali lipat dibanding kekuatan sahabat, kekuatan juga iman. Nah, tapi Nabi juga mengeluhkan sakitnya. Nah, begitu pula fal amthal. Begitu pula setelahnya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dan termasuk di kalangan Anda. Kalau ada di antara Anda sekarang di sini, iman Anda semakin kuat, Allah akan berikan cobaan pada Anda lebih berat dibanding manusia yang lainnya yang imannya enggak seperti Anda. Nah, fa inna rahimakumullah jami'an. Dan ketika Rasulullah mengeluhkan sakitnya, Rasulullah sendiri membaca dengan Al-Mu'awwidzat. Rasulullah yang membaca Al-Mu'awwidzat. Rasulullah baca sendiri. Wa yanfuthu, kemudian Rasulullah menghembuskannya. Misalnya gitu. Nah, falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaih. Ketika sakitnya betul-betul bikin Rasulullah sudah enggak mampu lagi membaca Al-Mu'awwidzat, enggak mampu lagi niup-niup karena sudah menjelang mautnya. Sampai di pangkuan Aisyah, Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, inna abhari taqatta'at." Ya Aisyah, sesungguhnya pembuluh darah aortaku sudah pecah. Kenapa? Efek racun 3 tahun sebelumnya dari daging paha depan kambing yang dilumuri Zainab bintul Harith, seorang wanita Yahudia pada waktu itu yang membalaskan dendam suaminya dan ingin membunuh Rasulullah SAW.
Ya, adapun sahabat yang lainnya, Bishr bin al-Barra, ketika makan bersama Nabi, makan daging kambing tersebut, dan Nabi berwasiat cukup, daging ini beracun. Jadi daging ini ngasih kabar kepada Nabi, bisa bicara bahwasanya dia sudah diracun. Kemudian Bishr bin al-Barra wafat seketika. Ya Rasulullah, aku sudah terlanjur makan banyak. Setelah itu langsung wafat. Tapi Rasulullah, Allah jadikan padanya kekuatan. Rasulullah masih bertahan sampai efek racun itu dijadikan dengan izin Allah. Rasulullah bertahan sampai 3 tahun, kemudian baru wafat. Itu pun selama 3 tahun, disebutkan dalam riwayat, sahabat melihat lidah Rasulullah, anak lidahnya al-lahawat atau al-lihah, anak lidahnya warnanya kebiruan. Sudah kita lalui dalam bab as-sum, bab tentang racun. Rasulullah menunjukkan apa? Sudah keracunan. Warna kebiruan menunjukkan stagnasi peredaran darah. Darah sudah banyak yang macet, nggak lancar. Kenapa? Efek dari racun yang sangat kuat tadi. Bahkan disebutkan dalam riwayat, racun yang dilumurkan pada daging tersebut sampai nggak ada tempat yang tersisa, kecuali semuanya sudah kena racun semua. Nggak ada yang tersisa kering dari racun. Nah, saking banyaknya lumuran racun tadi. Rasulullah ketika sudah nggak kuat membaca lagi, maka Aisyah lah yang membacakan untuk Rasulullah. Ya, Aisyah yang meneruskan bacaan untuk Rasulullah dari sakitnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malamnya dalam keadaan safarnya atau mukimnya. Nabi nggak pernah. Kecuali ketika musafir. Anda ketika safar, di antara sunnah yang perlu Anda lakukan, yang termasuk rukhsah dari Allah, tetapi Anda kadang tidak mengambil rukhsah ini, padahal Allah lebih cinta Anda mengambil rukhsah. Ketika Anda safar, Anda nggak ada syariat salat rawatib. Ya, Anda nggak perlu salat rawatib. Ketika Anda salat rawatib, justru itu bukan sunnah. Anda dalam keadaan safar. Ya, Anda misalkan safar dari sini ke Jawa Tengah, salat sudah di jamak qashar misalkan, atau di qashar, kemudian tambahi ikut rawatib, nggak perlu. Atau Anda sholat di masjid, Anda sholat di masjid tapi Anda musafir, sholat ikut imam, kemudian Anda sholat rawatib, imam ada yang qabliyah, ba'diyah, atau qabliyah dan ba'diyah, ini justru bukan dari sunnah. Ketika Anda musafir justru nggak perlu sholat sunnah rawatib. Tapi untuk sholat duha, Rasulullah tetap sholat. Sholat malam, Rasulullah tetap sholat, musafir ataupun mukim. Nah, apa yang menyebabkan di antara kita ada yang nggak punya himmah untuk salat malam? Disebutkan Ibrahim bin Adham ketika ditanya, ya Ibrahim, kenapa saya nggak bisa salat malam? Beliau berwasiat, la ta'si fin nahar, fa innal qiyam syaraf, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi. Janganlah kamu bermaksiat di siang hari. Salat malam itu adalah kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah nggak diberikan kepada pelaku maksiat. Apa yang bikin kita nggak salat malam? Maksiat kita di siang hari. Di antaranya sebab kita bisa salat malam apa? Qailulah. Karena qailulah membantu diri kita untuk bisa kuat salat malam. Nah, kemudian di antara sebab kita bisa kuat salat malam apa? Tidurlah di awal malam. Jangan begadang terus nggak bisa salat malam. Kalau memang harus begadang, Anda begadang, hendaknya salat malamnya dimajukan sebelum Anda tidur. Sehingga apa? Anda nggak terlambat bangun untuk menegakkan salat malam. Walaupun Anda bangun langsung adzan, minimalnya Anda sudah melakukan salat malam. Salat malam nggak harus 11 rakaat, 3 rakaat salat witir Anda sudah bisa dikatakan salat malam. Fa inni rahimakumullah, sampai Imam Ahmad sebagaimana disebutkan, kalau ada orang yang meninggalkan man taraka witran muta'ammidan fa fihi nifaq, barang siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, maka pada hati dia ada kemunafikan. Kenapa demikian? Allah turun ke langit dunia, Allah cari mana hamba Allah yang salat. Ya, Allah berjanji, barang siapa minta kepadaku pasti ku beri, barang siapa yang mohon ampun kepadaku pasti ku ampuni. Ya, ini janji Allah, dicari hamba Allah yang bangun. Ya, barang siapa
Coba minta akan Allah beri. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an, tentunya apa? Ini suatu momen yang agung. Sangat nifak sekali kalau kita melalaikan salat malam, minimalnya salat witir. Fa barakallahu fikum. Wa Rasulullah pernah disebutkan oleh Aisyah juga bahwasanya Rasulullah pernah meninggalkan salat malam. Kapan itu? Dan salat malamnya Rasulullah seringnya 11 rakaat. Di luar Ramadan pun yang dibaca itu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Nah, katakan 2 jam 3 jam lebih. Adapun ketika di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, Nabi menghidupkan semua malamnya. Adapun di luar Ramadan, tidur di awal malam kemudian salat malam. Kalau katakan Al-Baqarah Al-Imran, katakan 3 jam. Berapa jam Nabi berdiri salat dan sampai kedua kakinya bengkak, sampai ditanyai Aisyah dan Al-Mughirah bin Syu'bah, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa engkau salat sampai kedua kaki engkau bengkak ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura, apakah aku enggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Nih, ambil sebab untuk bisa salat malam. Siangnya juga jangan terlalu capek, malamnya tidur di awal malam. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimakumullah jami'an. Kemudian disebutkan Imam Al-Ghazali juga ditambahkan, jangan terlalu banyak makan. Anda terlalu banyak makan, tubuh Anda akan berat. Kata Imam Syafi'i, bahkan hati Anda akan keras. Kata Sufyan Ats-Tsauri, iyyakum bil batnah, hati-hati dari perut Anda. Ya, karena apa? Yuthkilu al-badan wa yuqassi al-qalb. Karena perut, gara-gara perut badan kita jadi berat, dan apa? Membuat hati kita kaku dan keras. Salat malam aja nggak mau. Ketika salat malam aja nangis enggak. Ketika baca Al-Quran, hati nggak bergetar. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Fa Nabi nggak salat malam. Kenapa? Karena sakitnya yang sangat keras. Itu saja. Adapun setiap malamnya mau dalam keadaan beliau safar, mukim, salat malam terus. Seringnya 11 rakaat. Dan yang dibaca, Anda bayangkan Al-Baqarah, Al-Imran, belum lamanya rukuknya, sujudnya. Kita orang yang salat malam dibaca surat apa? Kaki sudah bengkak dulu. Yang dibaca pendek-pendek kaki bengkak. Ditanyai putra-putrinya, kenapa bu kakinya bengkak? Kena asam urat nak. Nah, rahimakumullah jami'an. Fa Nabi SAW ya ketika sakitnya yang keras, dia tinggalkan salat malam, tapi diqadha, kata Aisyah. Makanya yang biasa salat malam 11 rakaat, tahajudnya 11 rakaat, dan Rasulullah mengqadhanya dari bilangan witir menjadi genap, diqadha menjadi 12 rakaat. Anda juga demikian. Kalau Anda enggak salat malam karena misalkan Anda kelelahan, tiba-tiba sudah adzan subuh, Anda biasanya salat malam cuma salat witir 3 rakaat, qadha. Bisa diqadha setelah salat fajar, hukumnya nggak boleh salat nggak ada salat setelah fajar. Tapi ketika diqadha karena pernah dilakukan, ya ada hadisnya, maka boleh. Bisa diqadha setelah fajar. Kalau Anda biasa witir 3, berarti qadhanya 4. Atau diqadha ketika waktu duha. Bisa Anda qadha, dan semua pernah dilakukan. Berarti Anda qadhanya 4 rakaat juga. Nah, fa ini yang kadang dilalaikan. Jangan sampai sholat malam sengaja ditinggalin. Ya. Adapun orang yang sengaja meninggalkan sholat malam dengan sengaja, apakah boleh mengqadha? Khilaf para ulama. Di antaranya mereka menjadikan yang mengatakan tidak boleh mengqadha karena kaidah usul fiqh, la yajma' bainal mufawwid wal mufawwad lah. Nggak ada ceritanya ibadah yang sengaja ditinggalkan kemudian mau diqadha. Wong dia sengaja, ngapain diqadha? Qadha ini bagi orang yang nggak sengaja, tertidur atau lupa dan lain sebagainya. Wah, ini diqadha. Ya, makanya jangan tinggalkan witir, termasuk 2 rakaat sebelum subuh. Ya, bisa Anda lakukan, tapi 2 bukan dilakukan 3, bukan. Karena itu khusus witir. Adapun 2 rakaat sebelum subuh, karena apa? Disebutkan keutamaannya khairu minad dunya, ya, wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ulama ada yang mengatakan wajib dari salat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, sunnah yang mendekati wajib. Bisa dilakukan karena ada dalilnya. Dilakukan kapan? Bisa
sama setelah fajr atau ketika waktu duha. Fa ini rahimakumullah. Intinya yang dimaksudkan di sini, Nabi pernah meninggalkan salat witirnya karena sakit dan Nabi qadha. Kapan? Yang kita sebutkan di sini, ketika sakit parah-parahnya Nabi, baru Nabi salat malamnya enggak malam itu tapi di qadha. Nah, fa ini rahimakumullah. Kalau Anda sedang capek aktivitas siang hari, Anda pulang malam rumah jam 9, jam 10, Anda nggak yakin akan bisa bangun di sepertiga malam atau menjelang fajar walaupun hanya 10 menit, 15 menit, ya sudah, Anda sholat witirnya kapan? Sebelum tidur. Nggak harus sholat malam itu disyaratkan tidur, nggak ada dalilnya. Fa ini barakallahu fikum. Fa kemudian dan ini dilakukan Aisyah radhiyallahu anha, dengan tangannya Aisyah diambillah tangan Rasulullah, diletakkan pada daerah yang sakit. Untuk apa? Raja'a barakatiha, mengharapkan keberkahan yang Allah jadikan pada tangan Nabi SAW. Pernah Nabi SAW memasukkan tangannya ke air, airnya langsung memancar. Karena apa? Keberkahan pada tangan Nabi SAW. Pernah Rasulullah dengan ludahnya meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit mata, langsung sembuh. Jangan samakan ludah kita dengan ludah Rasulullah. Tangan kita dan tangan Rasulullah, ya, katanya ngalap berkah, ya, kepada ustadz, nggak boleh. Ini Allah jadikan kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada orang-orang yang menjadikan apa? Beraknya wali itu berkah. Seperti di Mesir, ya, mereka dikerumuni orang satu lapangan. Wali yang menurut mereka ini menusukkan besi ke dalam perutnya. Setelah dicabut besinya, permisi akramakumullah, tinja netes-netes. Orang langsung ngambil tisu, rebutan tisu, ngerebut tinjanya, ini wali kata mereka. Dimasukkan di jasnya, ngalap berkah, disimpan di rumahnya. Nas'alullah al-afiyah. Ini menafikan apa? Akal yang sehat, fitrah yang sehat. Ghulu berlebihan. Kemudian hadis yang terakhir sebelum kita baca syarahnya, wa haddatsani Abu Tahir wa Harmalatu qala akhbarana Ibnu Wahb akhbarani Yunus wa haddatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar wa haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Numair haddatsana Rauhun wa haddatsana Uqbah bin Mukram wa Ahmad bin Uthman An-Nawfali qala haddatsana Abu Asim kilahuma an Ibn Jurayj akhbarani Ziyadun kulluhum an Ibn Shihab bisnadi Malik nahwu hadithihi wa laysa fi hadithi ahadin minhum raja'a barakatiha. Dalam hadis-hadis yang mereka sebutkan enggak ada lafaz raja'a barakatiha, mengharapkan keberkahannya, illa fi hadithi Malik, kecuali pada hadis Malik, wa fi hadithi Yunus, dan hadis Yunus, wa Ziyad, dan Ziyad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidhati wa masaha anhu biyadihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengeluhkan sakitnya, ya, merasakan sakitnya, nafatha ala nafsihi bil muawwidhat, menghembuskan nafasnya dengan dirinya sendiri pada daerah yang sakit dengan muawwidhat, ya, wa masaha indahu biyadih, dan Rasulullah apa? Membasuh dengan tangannya sendiri ketika Rasulullah kuat. Ketika Rasulullah enggak kuat, dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Contoh hadis yang diamalkan Nabi, ya, hadis ketika disebutkan Rasulullah SAW, sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, ketika Rasulullah disengat kalajengking. Rasulullah sedang sholat, kemudian Rasulullah keluar dari sholatnya sambil Rasulullah berkata, la'anallahu al-aqrab ma yada' musalliyan aw ghairu musalli. Dalam riwayat, la'anallahu al-aqrab ma yada' nabiyan aw ghairu nabi. Terlaknatlah kalajengking, tidak membiarkan orang sholat ataupun enggak sholat. Terlaknatlah kalajengking, tidak membiarkan nabi atau bukan nabi untuk tetap disengat, ya. Nabi menghentikan sholatnya enggak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau Nabi melanjutkan sholatnya, sengatan kalajengking ini sangat hebat, racunnya kuat, bisa jadi Nabi sholatnya enggak khusyuk,
Yang kedua, kalau Nabi melanjutkan sholatnya, bisa jadi racun kemana-mana. Dan kalajengking di Arab kecil-kecil, nggak seperti kalajengking di negeri kita, tapi racunnya lebih berbahaya. Ya, kalajengkingnya warnanya hijau, kecil cuma segini, tapi sengatannya membahayakan. Ya. Kemudian Nabi SAW setelah disengat, Nabi memanggil para sahabat untuk apa? Menyiapkan, yaitu da'a bi'ina'in wal milh. Nabi minta satu bejana ada air, tentunya airnya air dingin. Wal milh, al milh yaitu apa? Garam. Milh adalah garam. Nah, kemudian setelah itu Nabi apa? Nabi meruqyah dirinya sendiri dengan muawwidzat. Muawwidzat yang dimaksudkan di sini adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebenarnya Al-Mu'awwidzat hukum asalnya itu cuma Al-Falaq dan An-Nas. Karena disebut Mu'awwidzat karena asalnya yang depannya adalah Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Itu asalnya cuma dua. Tetapi karena berjalannya waktu dimutlakkanlah Al-Mu'awwidzat menjadi tiga, yaitu ditambah dengan Al-Ikhlas. Dan Nabi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai nyerinya hilang. Ingat, ini dibaca disertai dengan keyakinan. Jangan harapkan manfaat Tibbun Nabawi kalau Anda nggak yakin. Tibbun Nabawi itu akan terasa dampaknya bagi tubuh yang fitrahnya baik, orang yang rohnya sehat, yang menerima apa yang dibawa Nabi SAW. Ini wasiat siapa? As-Suyuti, wasiat Ibnu Qayyim, juga wasiat Al-Hafidz Al-Mustaghfiri. Fa ini rahimani wa rahimakumullah, sampai apa? Sembuh akhirnya bekas gigitan tersebut. Ya, juga gigitan apa? Gigitan hewan-hewan yang beracun, nanti akan pertemuan berikutnya akan kita bahas. Gigitan hewan beracun juga bisa diruqyah, bukan hanya kalajengking. Ya, fa subhanallah, di sini disebutkan Ibnu Qayyim dua terapi tergabung di sini, terapi ilahiyah dan terapi tabiiyah. Kita sebutkan di papan tulis apa maksudnya. Jadi terapi disebutkan apa tadi? Ada ilahiyah, itu pengobatan menurut wahyu. Ada tabiiyah. Tabiiyah itu alami. Sekarang pengobatan ini dua-duanya terkumpul. Tadi Nabi disengat kalajengking. Disengat kalajengking, Nabi apa tadi? Minta apa di sini? Garam dan air dingin. Yang berikutnya diruqyah dengan apa? Mu'awwidzat. Terkumpul dua cara pengobatan. Dan tadi kenapa Nabi minta garam dan air? Padahal Nabi ini bukan ahli rumus kimia. Nabi nggak belajar ilmu kimia, nggak pernah sekolah SMA, ya. Tapi Nabi tahu pakai cara ini. Pertama tadi kalajengking, ya, sengatan kalajengking tadi dikasih garam. Kenapa? Karena ya subhanallah, kalau teori sekarang garam NaCl dan H2O ini adalah racun tadi. H2O tadi racun kalajengking. Air yang masuk, serum protein air yang masuk ke dalam tubuh Nabi yang sudah disengat, kemudian terikat menjadi NaOH. Makanya garam untuk apa? Untuk narik racun yang sudah masuk dalam tubuh Nabi. Makanya Nabi cepat-cepat nggak melanjutkan sholatnya, biar nggak lari kemana-mana racunnya. Langsung minta air dingin dan garam. Garamnya untuk ngikat. Dan air tadi air dingin, ditujukan air dingin di sini karena air dingin apa? Untuk mendinginkan racun
yang sifatnya apa? Panas. Subhanallah. Ya. Nah, ini diantara hikmahnya. Kemudian berikutnya kita bahas tentang al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat yang sebenarnya yang dimaksudkan adalah al-falaq dan an-nas saja, karena ada lafaz qul a'udzu. Dan dua surat ini turun ketika kapan? Ketika Nabi disihir oleh Labid bin A'sam, yang Labid bin A'sam mengambil dari anak Yahudi yang biasa nyisir rambutnya Nabi. Dia pesan kepada anak ini untuk mengambil rambutnya Nabi plus gigi dari sisir, kemudian diikat, disihir. Ini menunjukkan bukhulnya, ya, menunjukkan bukhulnya. Nah, kemudian yang berikutnya rahimakumullah jami'an, setelah itu Nabi berdoa. Ini menunjukkan kalau ada orang kena sihir, doa. Nabi berdoa kepada Allah, sehingga apa? Dikirimkan dua malaikat, satu malaikat di kepala, satu malaikat di kaki. Kemudian malaikat yang di kepala berkata, hadza rajul matbub, laki-laki ini kena sihir. Kemudian malaikat yang di kaki bertanya kepada malaikat di kepala, man tubbah, siapa yang nyihir dia? Kemudian malaikat di kepala berkata, Labid bin A'sam. Labid bin A'sam adalah tukang sihir bayaran Bani Zuraiq, orang Yahudi. Kemudian dikabarkanlah letak bukhulnya. Ada yang mengatakan Bi'r Darwan, ya, sumurnya Bani Zuraiq, dan ditanam di dalam sumur, ya, ditanam di dalam sumur, ditindis oleh batu. Dan Nabi memerintah beberapa sahabat untuk mengambil bukhul tadi, dan turunlah surat Al-Falaq An-Nas. Dan lihat, Anda bisa simak kisahnya di surat Al-Falaq An-Nas, tafsir Ibnu Katsir. Nah, subhanallah, ini makanya disebutkan min syarri nafathatin fil uqad. Apa artinya min syarri nafathatin fil uqad? Dari kejelekan tukang sihir yang ini yang penting, ini wanita, kalimat wanita. Wanita-wanita tukang sihir yang dihembuskan pada ikatan sihir bukhul ini. Di sini menunjukkan tukang sihir dari zaman sebelum Nabi, zaman Nabi sampai detik ini mayoritas banyaknya kaum wanita. Tukang sihir itu mayoritas wanita. Kenapa? Karena sebagaimana hadis Nabi, mereka ini akal dan agamanya lemah. Ya, mereka gampang ditipu oleh setan juga, ditipu dengan kondisi. Pernah seorang syekh menceritakan kisah nyata. Ini kisah nyata ini sebagai ibrah. Ya. Syekh ini menyebutkan ada seorang wanita yang meninggal karena belajar ilmu sihir. Diceritakan wanita ini berada di dalam tirai yang tertutup, dan sebelum wafatnya memanggil putranya. Dipanggillah putra laki-lakinya, mau nggak kamu mendoakan ampunan untuk ibumu, karena sebentar lagi ibumu akan mati, dan sebelum aku mati aku ingin minta maaf kepadamu dan cerita sejujurnya. Jika engkau maafkan, alhamdulillah. Kemudian wanita ini cerita, kamu tahu nggak yang membunuh bapakmu siapa? Akulah yang membunuh bapakmu. Kenapa? Karena dia mau nikah lagi. Kisah nyata. Akulah yang membunuh bapakmu. Kemudian bagaimana aku cara membunuh bapakmu? Aku belajar ilmu sihir. Setiap malam Jumat aku menari-nari di atas kuburan, sampai akhirnya ada yang membisikkan di telingaku untuk aku telanjang sambil menari. Sampai akhirnya ada yang membisikkan kepadaku untuk menjadikan tumbal agar aku jadi
punya ilmu sihir. Yang dijadikan tumbal adalah anak kamu, wahai putraku. Cucunya disembelih di atas kuburan. Sampai akhirnya dia punya ilmu sihir dan nyihir suaminya sampai meninggal. Kemudian si ibu ini mengatakan, kalau kamu mau melihat ibumu, silahkan. Tapi kalau kamu gak mau melihat ibumu lagi, tak mengapa, ini semua dosaku. Silahkan buka ini tirai ini. Tirai dibuka, ternyata semua tubuh ibunya dipenuhi belatung, kecuali kedua matanya dan mulutnya yang gak ada belatungnya. Nah ini rahimahumullah jami'an, ini hanya sebagai kisah ibrah, ya, ibrah bagi kita semua. Fabarakallahu fikum. Makanya tukang sihir rata-rata dari kaum wanita, akal mereka pendek, dan ini memang fitrah. Walaupun ada sebagian laki-laki agama dan akalnya kurang dibanding istrinya, tapi hukum asal mayoritasnya wanita memang seperti ini. Nah, Anda perhatikan juga Nabi juga bersabda, mereka hati wanita ini seperti apa? Qawarir, seperti gelas-gelas kaca, lemah, gampang tersinggung, gampang ngambek. Ya, dia bisa ngomelin suaminya, ketika suaminya ngomel balik udah gak kuat. Nah, fa subhanallah, Anda perhatikan juga mayoritas pengikutnya Dajjal siapa? Wanita. Anda perhatikan mayoritas penghuni neraka siapa? Makanya sering setelah Idul Fitr, Idul Adha, Nabi setelah khutbah mundur, jalan ke barisan paling belakang perempuan, selalu nasihati wanita. Bukan berarti laki-laki paling benar, tapi apa? Karena mayoritasnya wanita ini apa? Jadi tempat diserangnya jin dan pasukannya, setan, iblis dan pasukannya. Lihat, iblis la'natullah alaih, yang digoda siapa? Pertama, istrinya apa enggak? Istrinya digoda. Dan Nabi Adam terjerumus karena urusan apa? Permintaan istrinya, dan karena dunia dari buah-buahan ini untuk bisa kekal di dunia, di jannah. Makanya disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, hikmah diturunkannya Nabi Adam dan istrinya ke dunia, biar merasakan apa? Fitnah dunia, biar dosa-dosa dihapus, biar mengimani tentang surga dan neraka. Kalau langsung lihat surga, nikmat surga, gak ada ceritanya perjuangan bagaimana mendapatkan surga. Dan terkait dengan ilmu-ilmu apa? Iman yang digambarkan Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala terkait surga. Fa ini barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah jami'an, ada di antaranya hadis-hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwasanya tiga surat ini ya sebagai penutup dalam Al-Quran. Tiga surat ini, dan ini termasuk surat ya yang terbaik yang diturunkan bahkan di Taurat, Injil, Zabur, wal Furqan al-Azim. Nah, di antaranya yang sabit dari Nabi SAW dari Uqbah bin Amir terkait dengan muawwidzat, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, alam tara ayatin unzilat lailata lam yura mithlahunna qattun. Ya, apakah kamu tahu ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari, yang ayat tersebut gak ada yang nyamai sama sekali. Ya, maka disebutkan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, fa ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, makanya kita sebutkan ini apa? Kalau Anda meruqyah, Anda diajari sebelumnya. Jangan lupa ruqyah dengan al-mu'awwidzat. Nabi aja disengat kala jengking pakai al-mu'awwidzat. Selain dengan air dingin dan garam tadi yang digunakan sebagai pengobatan tabi'i. Ya. Fa ini menunjukkan apa? Ayat yang surat walaupun pendek, tapi kalau hati kita yakin, efeknya sangat dahsyat. Ya. Ketika kita tahu keutamaan ayat ini, kita apa? Mengagungkan dua ayat ini, al-mu'awwidzat, al-mu'awwidzatain. Ya, ditambah dengan al-ikhlas. Kemudian juga di antaranya rahimakumullah jami'an, juga dari hadis yang semisal dengannya,
hadis yang lainnya, ya, hadis yang lainnya yaitu dari Uqbah bin Amir, semisalnya bahwasanya enggak ada yang menyamai Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Kalau namanya CR7 hafal. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri enggak hafal. Jangan sampai artis drakor dihafal semua. Nah, laki-laki itu harusnya ini loh, punya jenggot. Laki-laki drakor nggak ada yang punya jenggot, semuanya mulus semua. Nah, barakallahu fikum. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dahulu Rasulullah SAW yata'awwadhu. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Gangguan jin, juga ain, mata jahat manusia. Nah, ini Rasulullah pernah kena sihir. Rasulullah pernah kena ain, mata jahat orang Yahudi. Rasulullah pernah disihir Labid bin A'sam. Rasulullah juga pernah kena racunnya Zainab bintul Harith. Di sini menunjukkan Rasulullah sebenarnya nggak tahu perkara gaib. Kenapa? Karena perkara gaib mutlak milik Allah. Rasulullah tahu perkara gaib ketika dikabarkan saja dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang manusia mengatakan, mendakwakan dirinya orang yang tahu perkara gaib. Ini ciri-cirinya siapa? Ya, Dajjal, Kadzab, Taghut. Mendakwakan dirinya tahu perkara gaib. Nah, apalagi mengatakan Rasulullah, ya, ada orang memegang punggung saya toleh, saya lirik ke belakang, ternyata Rasulullah. Hati-hati ya, orang-orang seperti ini hati-hati. Makanya Rasulullah itu nggak bisa disamai oleh kaum jin, ya, nggak bisa, ya. Mereka apa? Nggak bisa yumathil bin Nabi SAW, nggak bisa. Mereka nggak bisa niru wajah Rasulullah. Kalau ada orang ngaku berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar ataupun tidur, tanya pada dia, gimana cirinya Rasulullah? Oh, Rasulullah kulitnya agak kemerahan. Rasulullah warnanya kayak kulit saya, sawo matang. Ya. Rasulullah mulus, ini nggak ada jenggot. Ya. Rasulullah hidungnya agak pesek dikit. Nasallallahu, ini semua dusta semua. Setan nggak bisa nyamai Rasulullah. Ya, setan nggak bisa nyamai Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan ketemu dengan Rasulullah, tanya pada dia. Saya tanya kepada kamu, gimana wujudnya Rasulullah? Kamu tahu nggak ciri-ciri Rasulullah? Pernah baca Syama'il Muhammadiyah nggak? Pernah baca sifat Rasulullah nggak? Ciri fisik Rasulullah nggak? Oh, Rasulullah perutnya agak buncit, nggak ada ceritanya. Gendut, ya. Rasulullah pendek, nggak. Nah, fa ini rahimankumullah jami'an. Kita lanjutkan. Bahwasanya Nabi SAW juga minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, juga dari ainnya manusia, mata jahat manusia, sampai turunnya al-mu'awwidzat. Ya, dan dari tadi kita sebutkan, Nabi pernah kena sihir, Nabi juga pernah kena ain, Nabi juga pernah diracuni. Ya. Dan kemudian dan hadis yang kita lalui barusan adalah hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Yang berikutnya dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah berkata, "Ya Uqbatu, ala u'allimuka khaira ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم." Ya Uqbah bin Amir, maukah kamu ku ajarkan, ku beritahu, ya, yang terbaik dari 3 surat yang diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan Al-Azim. Kemudian berkata Uqbah bin Amir, "Qultu bala, ja'alani Allahu fadak." Kemudian qala fa aqra'ani qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq,
wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian berkata Rasulullah, ya Uqbatu la tansahunna. Ya Uqbah, jangan lupa 3 hal ini. Jangan lupa 3 hal ini. La tabit lailatan hatta taqra'uhunna. Janganlah kamu tidur di malam hari kecuali kamu membaca 3 surat ini. Qala fama nasituhunna min mundu qala la tansahunna wa ma bittu lailatan qat hatta aqra'uhunna. Akhirnya dia enggak pernah lupa Uqbah bin Amir sebelum tidur baca ini surat. Naam. Fa hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya sebelum tidur juga diantaranya apa? Baca sebagaimana disebutkan oleh para ulama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diajarkan juga tata caranya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian hembuskan. Kemudian dibasuhkan tubuh yang Anda mampu jangkau. Diulangi sampai 3 kali. Diulangi sampai 3 kali. Kemudian juga datang dari Abdullah bin Khubayb bahwasanya beliau keluar pada satu malam, yang malam itu sedang hujan dan gelap. Hujan dan gelap, dan gelapnya betul-betul sangat gelap. Kemudian ketika dalam kondisi salat dibacalah Qul huwallahu ahad, ya, dan kemudian disebutkan wal muawwidzatain. Habis Qul huwallahu ahad kemudian dibaca muawwidzatain. Habis Qul huwallahu ahad kemudian al muawwidzatain. Dalam muawwidzatain tadi Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi wa hina tusbih. Ya, ketika masuk sore dan masuk awal pagi dibaca 3 kali. Takfika min kulli syai'in. Ya, tercukuplah dirimu dari segala sesuatu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, ya, dan disebutkan, ya, wa hadza haditsun hasanun sahih gharibun min hadzal wajh. Hadis ini gharib min hadzal wajh, kata beliau. Kemudian juga di antaranya tadi kita lalui ketika meruqyah disengat hewan juga baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, juga An-Nas. Kemudian apa kaitan, kecocokan antara 2 surat Al-Falaq, An-Nas ini dengan Al-Ikhlas? Kenapa sering disebutkan Al-Ikhlas kemudian dilanjutkan Al-Mu'awwidzatain? Setelah Al-Ikhlas ada disebutkan Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, dan 3 surat ini jadinya Al-Mu'awwidzat. Kalau Mu'awwidzatain tadi Al-Falaq, An-Nas. Ya, kalau muawwidzat dimasukkan juga Al-Ikhlas. Nah, ini juga pembahasan para ulama bahwasanya surat Al-Ikhlas ini sebagaimana telah diketahui, ya, hamba mengetahui penciptanya, dan di sana ada perkara-perkara tauhid, ada perkara-perkara tanzih, ya, dibersihkan Allah dari segala keburukan prasangka manusia dalam hal persekutuan dan lain sebagainya. Dan juga diantaranya mentadabburi selain tauhid juga tertibnya, ditadabburi tertibnya. Di sini ada tauhid Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat ini, apalagi namanya Al-Ikhlas. Apalagi Al-Ikhlas. Nah, dimurnikan dari wujud sekutuan. Ya, sampai ketika orang Nasara mengatakan bahwasanya Allah punya anak, sampai takadus samawati wal ard. Ya, sampai takadus samawat, sampai langit ini hampir pecah. Nah, menunjukkan Allah murka, Allah marah ketika mereka
mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah punya anak, ya. Oleh karena itu, ya, di sini sebagai surat Al-Ikhlas ini sebagai wujud apa? Di sini menunjukkan ada tauhid. Allah itu sendiri, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya. Makanya disebutkan dalam surat Maryam, ya, surat Maryam, ya, ayat yang ke-90 ini, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirul jibal hadda. Nah, saking dahsyatnya, ya, sampai-sampai langit itu akan retak, ya, bumi juga terbelah, dan gunung itu udah gak kuat, goncang. Kenapa? Betul-betul takut Allah akan marah. Sedangkan manusia leha-leha. Makanya Allah berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu wa man fihin wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, sesungguhnya as-samawat, langit dan lapisan-lapisannya, dan bumi dan isinya antara keduanya, mereka itu bertasbih kepada Allah. Ini lantai yang Anda pijak itu bertasbih, besi jadi tiangnya masjid ini bertasbih, dinding bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih khilaf apakah tasbih al-hal atau al-maqam, ya. Apakah tasbih ini betul-betul tasbih seperti subhanallah? Ada yang mengatakan tasbih yaitu maknanya sujud. Nah, maknanya sujud. Makanya sangat diherankan kalau ada orang mengatakan sholat itu ya hanya seperti zikir, isinya zikir. Saya nggak harus sholat di masjid, nggak harus gerakan kayak gitu, mending saya zikir di rumah sama kayak sholat. Ada orang yang mengatakan sholat itu kayak gerakan olahraga, mending saya jogging aja setiap pagi. Nah, wah, ini orang ini lebih bodoh daripada burung kakak tua. Burung kakak tua kalau olahraga bisa ngangguk-ngangguk, burung kakak tua bisa zikir seperti sholat. Makanya tusabbihu lahu samawati sab'a wal ard wa man fihin. Ya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang mereka ini lihat, dibayangkan langit ketika manusia mengatakan Allah punya anak, ya, langit ini ketakutan, ya, bumi takut, gunung-gunung hampir hancur, bergetar kuat. Manusia mengatakan sok merasa nggak bersalah. Makanya sekali lagi, kalau Anda mengucapkan selamat hari raya agama tertentu, ini bahas yang ini. Nah, fa ini rahimakumullah, makanya kita harus belajar akidah. Kita harus belajar akidah dan lengkap sebenarnya. Kalau ada yang nggak yakin atau nggak tahu, karena apa? Kebodohan diri kita. Fa ini barakallahu fikum. Kemudian dikhususkan juga setelah tadi surat Al-Ikhlas, intinya apa? Bicara tentang tauhid. Ya, ada kalimat as-samad, lam yalid walam yulad, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baru setelah itu lanjut apa? Setelah surat Al-Ikhlas lanjut dengan muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Setelah apa? Setelah kita punya tamamut tauhid, setelah tauhid kita sempurna. Dan ini ada apa kaitannya? Kaitan antara tiga surat ini. Nah, kemudian juga Al-Falaq, ya, Al-Falaq, ya, ketika disebutkan qul a'udzu birabbil falaq, ya, katakan aku berlindung, ya, dengan Rabb yang menciptakan Al-Falaq. Al-Falaq yaitu as-subh, ya, as-subh. Nah, fa ini rahimana rahimakumullah jami'an. Kenapa? Karena subuh ini dikhususkan, Al-Falaq ini dengan apa? Makanya ada zikir pagi, ada zikir petang. Ya, ada zikir pagi, ada zikir petang. Karena apa? Waktu itu juga banyak syurur tahdutsu fin nahar. Banyak keburukan-keburukan yang akan terjadi di siangnya. Makanya paginya Anda zikir. Makanya zikir pagi petang, kata Ibnu Qayyim, seperti apa? Perisai besi bagi tubuh kita.
kita dijaga dari kejahatan manusia, dari kejelekan hewan, dari kejelekan syaitan, ya. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa ini rahimanahumullah jami'an. Kemudian ada juga kejelekan-kejelekan dari manusia. Ya, kejelekan manusia, ya. Juga kita berlindung dari kejelekan mereka, termasuk tadi manusia yang meniupkan ikatan-ikatan sihir, ya, meniupkan ikatan-ikatan sihir. Nah, kemudian diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah pernah melihat satu hari melihat bulan. Tatkala bulan itu naik, ya, Rasulullah berkata, "Ya Aisyatu, ista'idzi billahi ta'ala min syarri hadza fa inna hadzal ghasiqu idza waqab." Ya, disebutkan karena apa? Karena malam itu ketika sudah bulan muncul, masuk malam, banyak apa? Roh-roh jahat keluar juga. Bahkan termasuk hewan-hewan yang beracun. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan disahihkannya. Makanya antara maghrib dan isya tutup pintu dan cegah anak-anak Anda kelayapan. Anak-anak masih kecil nih, belum punya benteng. Karena jam itu adalah jam lintisyari syayatin. Seorang profesor menyebutkan antara maghrib dan isya itu warna spektrum merah. Kalau isya spektrumnya warnanya gelap. Makanya ketika spektrum warna gelap, tubuh kita mengeluarkan serotonin. Makanya kita dibikin ngantuk habis isya. Nah, sedangkan antara maghrib dan isya spektrumnya warnanya merah. Ya, waktu di mana apa? Lintisyari syayatin. Ternyata ruh-ruh jahat yang alias setan, bukan ruhnya manusia gentayangan, bukan. Tapi apa? Maksudnya syaitan, mereka gentayangan. Makanya anak-anak kecil jangan dibiarin di luar rumah. Kalau memang mereka belajar di masjid, udah di masjid, jangan keluar dari masjid. Yang di rumah yang nggak belajar di masjid, ya jangan kelayapan di luar rumah. Apalagi baby-baby ini, anak-anak kecil. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa juga penting untuk kita beristi'adzah dari apa? Min syarrin nufus al-khabithah. Kita juga dianjurkan berlindung kepada Allah dari apa? Orang-orang ya yang apa? Punya jiwa-jiwa yang khabithah. Jiwanya jelek lagi buruk. Seperti apa? As-sawahir, tukang-tukang sihir. Ya. Yang disebutkan Allah dalam surat Al-Falaq ayat keempat, wa min syarrin nafatsati fil uqad, yaitu hembusan apa? Tukang sihir dari mereka kaum wanita. Nah, wa nafath itu ikhrajul hawa minal fam. Ya, mengeluarkan hembusan tanpa apa? Tanpa ludah. Atau ada ludah itu pun sedikit. Ada ludah itu pun sedikit, ini namanya nafath. Makanya kalau meruqyah juga bisa, kita bisa menafath. Meniupkan juga bisa. Kemudian sebagaimana judul ini juga dengan al-mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kemudian juga yang kadang dilalaikan oleh sebagian manusia selepas sholat 5 waktu, lupa mana ada posternya di sini. Baca apa? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini kadang juga dilupakan. Ya. Dalam riwayat juga disebutkan kana yaqra'u bil mu'awwidzat falamma thaqula kuntu anfuthu alaihi bihada wa amsahu biyadi nafsihi raja'a barakataha. Ini sudah kita lalui. Ketika Rasulullah sakit, Aisyah lah yang membacakannya. Aisyah lah yang membacakannya. Nah, berikutnya rahimanahumullah, juga diantaranya terkait dengan ludah. Juga di sana ada hadis yang lainnya, nafath disertai riq. Riq itu seperti sedikit ludah. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha, ya,
dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan doa yang sahih. Ya, disebutkan di sini Rasulullah sebutkan kana idashtakal insan syai'an minhu, kalau ada manusia yang merasa mengeluhkan sakitnya, atau kanat bihi kurhah, atau ada yang mengalami luka, ya, mau luka di luar, mau luka di dalam. Luka di dalam katakan seperti kurhah al-ma'dah, seperti ulkus peptikum, tukak pada lambung, atau jarah, luka di luar, ya. Qala Nabi SAW bi'isbi'i hakadha, ya. Kemudian Nabi SAW menggunakan tangannya, meletakkan tangannya di tanah, ya. Kemudian mengangkatnya dan kemudian berkata, Bismillahi turbati ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Ya, dengan nama Allah, ya, turbati ardina, ini tanah, ya, tanah turab yang ada di bumi kita ini, biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian kita, liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina, untuk disembuhkan orang-orang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, ini insyaallah yang bisa kami sampaikan terkait apa? Ruqyah al-marid, ruqyatul marid bil mu'awwidzat. Ada pertanyaan nih, bagaimana cara memilih madu yang baik? Lihat dulu madunya asli atau murni, ya kan? Kalau madunya asli ya butuh mahar, ya. Kalau madunya murni, ini jadi pembahasan kita. Sekarang ini banyak madu murni maksudnya, yang bercampur dengan kustul hindi. Madu itu hangat, kustul hindi itu panas kering. Madu plus habatus sauda, madu itu hangat, habatus sauda itu panas kering. Ada lagi kurma, madu plus kurma, madu hangat, kurma panas lembab, ya, atau madu angka. Sebagai orang awam agak bingung juga cara pemilihannya. Anda lihat kegunaannya untuk apa? Kalau Anda beli madu murni, paling enak madu murni bisa dicampur apa aja, misalkan sesuai dengan kasus Anda, ya. Kalau misalkan madu mau dicampur untuk ngencerin darah, misal madu dengan cuka, ya, mau cuka apel, cuka kurma, cuka kismis, mau cuka kelapa, mau cuka delima, ya, silahkan. Mau cuka madu, ya, misalkan madu dengan cuka untuk ngencerin darah. Nah, ini dikenal dengan resep sakan jabin, untuk ngencerin darah, ngencerin dahak, juga ngencerin dan membersihkan di antaranya apa? Kotoran-kotoran di usus. Nah, tergantung kegunaannya. Kalau misalkan madu campur habatus sauda, kalau kata Ibnu Qayyim, madu campur habatus sauda dicampur air hangat untuk menghancurkan batu ginjal, ya. Nah, madu bisa dicampur dengan dikomposisi dengan istilahnya a'syab al-murakkab, herbal yang dicampur dengan herbal yang lainnya. Tak mengapa. Lihat dulu kasus Anda punya masalah apa dulu, ya. Anda punya kasus penyakit apa, ya. Dan madu ini termasuk minuman yang paling sering dicampur dengan herbal yang lainnya dengan tujuan apa? Hanya sebagai pemanis, ya. Kustul hindi rasanya apa? Pahit, aromanya kayak kandang kambing perengus, ya. Nah, walaupun Anda kasih madu tetap nggak enak, nggak kalah itu kustul hindinya. Mending konsumsi kustul hindi, diseduh, diminum, baru minum madu sendirian, lebih nyaman. Nah, adapun kalau kustul hindi serbuknya dicampur sama madu, ya, serbuknya bagi orang yang punya masalah pada ginjal akan memperberat kinerja ginjal, nggak boleh. Orang punya gagal ginjal dikasih herbal serbuk-serbuk walaupun sudah campur madu, nggak dianjurin. Untuk orang yang punya masalah ginjal dianjurin sifatnya cair, nggak boleh serbuk. Sebelum tidur kita salat witir
1 rakaat. 1 rakaat. Jangan dikit-dikit. 1 rakaat itu kalau kepepet, pernah dilakukan sahabat. Ketika bangun tidur, hendak bangun, sudah mepet adzan fajr. Salat 1 rakaat, tak mengapa. Nah, tak mengapa salat 1 rakaat. Kalau Anda biasa salat witir cuma 1 rakaat, kalau Anda kehilangan waktu, berarti Anda qadha-nya 2 rakaat nanti. Nah, sekali lagi jangan pelit-pelit dengan Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita bangun tahajud, masih perlukah tambah witir lagi? Oh, ini salat witir 1 rakaat. Nah, boleh seperti kasus seperti taraweh, misalkan Anda sudah menutup salat jamaah dengan jamaah yang habis isya plus ditutup witir. Anda pengen tahajud lagi malamnya sebelum apa? Sebelum subuh misalnya, tak mengapa. Tapi witir sudah dilakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah ingin tanya Ustaz, kalau sihir dan racun untuk jelas bisa, kalau sihir dan racun itu jelas bisa mencelakakan orang. Bagaimana ain atau pandangan mata, apakah bisa mencelakakan orang juga? Bukan hanya mencelakakan, bukan hanya sakit, bahkan bisa bikin orang mati. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah. Meninggalnya karena apa? Mata jahat. Bukan hanya meninggal, termasuk sakit. Banyak orang sakit kena ain, banyak orang meninggal kena ain. Disebutkan dalam hadis yang sahih, orang kalau sudah kena ain, dia itu pengen naik tempat yang tinggi, ingin menjatuhkan dirinya. Pengen apa berarti? Bunuh diri. Ada anak kecil yang kena ain. Dari hadis Asma, anak kecil kena ain yang dikatakan ini orang kurang nutrisi. Disebutkan itu bukan kurang nutrisi, tapi kena ain. Makanya hati-hati, sering pasang status anak-anak Anda. Tiba-tiba anak-anak nggak nafsu makan, tiba-tiba demam, ya. Apalagi dipasang IG, dipasang status, dipasang fanpage, ya, dipasang TikTok, ya. Wah, berapa juta manusia melihat cantiknya dan cakepnya putra-putri Anda. Akhirnya apa? Kalau kena ain, Anda dapat PR. PR apa? Meruqyah dia sampai sembuh. Ya kalau tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, bagaimana meruqyah dan sebagainya? Ya sudah, ainnya bakal lengket. Nah, satu ain ngelihat berapa juta ainnya manusia numpuk kepada anak tersebut. Ya, wah, ainnya akhirnya dahsyat. Fa'ala karena itu apa? Jangan bermudah-mudahan ngupload anak. Ya, kalau Anda yang diupload, alhamdulillah Anda masih punya benteng. Ya, masih ada benteng. Nah, tapi sekali lagi itu tadi apa? Biasakan atau ajarkan, viralkan zikir agar mata saudara kita kaum muslimin tidak menimpakan ain kepada diri kita. Kalau ada pujian untuk anak Anda, misalkan tetangga datang muji, oh cantiknya, cakepnya, oh ya Allah hidungnya mancung, doakan keberkahan. Ya, marahin nggak apa-apa, doakan keberkahan. Itu kalau kita di Yaman dulu, oh masya Allah cakep, waktu itu kita nggak bilang masya Allah cakep, kul kata dia, marah-marah bapaknya. Kul apa katanya? Kul barik alaih, doakan keberkahan. Allahumma barik, yubarik Allah alaik. Saking takutnya mereka. Ada salah satu jamaah umrah berangkat ketika ke Mekah. Setelah selesai ibadah umrah, datang ke Masjidil Haram, ketemu anak orang Arab cakep. Bapaknya lagi nggak ada, jauh, nggak tahu ngambil air zam-zam atau apa. Bapaknya datang, didapati jamaah orang Indonesia ini nyuruh suaminya selfie, motret ini orang nih, ibu-ibu ini yang sama anaknya. Potret, habis dipotret, bapaknya ngelihat dari jauh, bapaknya manggil polisi. Si ibu tadi dipenjarakan. Kenapa? Dianggap tindakan kriminal, menyebabkan anak bakal kena ain. Coba, saking takutnya mereka.
Di negeri kita kenapa bermudah-mudahan? Karena iman terhadap ain ini kadang yang kurang. Kalau sudah kena ain baru ya Allah nyesel ya sudah pasang status. Beberapa waktu sepekan lalu kami di Riau, ada seorang anak dari jauh udah kelihatan cakep, Allah yubarik, usia 3 tahun, putih cakep. Nah, ibunya akhirnya datang, ibunya seorang ustazah. Tat, kenapa gatalnya anak saya seperti ini? Bu, ini gatalnya nggak wajar nih. Biasa kalau orang kena ain wajahnya disebutkan Nabi dari hadis Ummu Salamah, ketika ada jariyah masuk ke rumah Ummu Salamah, Nabi berkata, inna fi wajhiha sa'afah, di wajahnya ada sa'afah. Sa'afah itu apa? Disebutkan lun aswad mushbi'un ilal ahmar, warna hitam lebih condong ke arah kemerahan. Jadi warnanya sudah berubah, hitam ke arah kemerahan. Kemudian Nabi bersabda, istarqilaha fa inna fiha nadrah, ruqyalah dia karena dia ada padanya pandangan mata jahat gara-gara kaum jin. Jin juga bisa melempar ain. Kalau manusia melempar ain enak, masih disuruh wudu. Kalau jin, Anda mau minta tolong siapa? Jin mana tadi ngelempar ain? Sini datang, wudu. Nah, subhanallah, anak ini kena ain, Bu. Iya, Tat. Suami saya paling seneng sama anak saya ini, Tat. Setiap saat suami saya nge-share di status berapa banyak orang muji dia. Nah, hati-hati. Bagaimana untuk menyembuhkan orang fobi Islam, takut pada Islam dan selalu melihat Islam itu jelek? Kasih dia hadiah buku. Ya, kasih dia hadiah buku, ajak dia munaqasyah, berdialog. Ya, tentunya Anda punya bekal. Jangan Anda nggak punya bekal, diajak dialog, pulang-pulang bisa masuk Nasrani, masuk Yahudi nanti. Apalagi debat. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, ya, bahkan debat itu yang menyebabkan seseorang itu akhirnya sesat. Sebab terbesar di antara sebab-sebab yang menyebabkan orang sesat setelah dia masuk Islam, di antaranya apa? Hobi debat. Makanya adab sebagai netizen, jangan suka debat, ngadu domba antara ustadz ini ustadz sana, jangan. Ya, alasannya apa? Ternyata ngadu debat, ternyata dia punya link, buka link YouTube, suka menggal ustadz ini, digabungkan sama ustadz ini, ucapannya bentur-benturin. 1 bulan dia dapat 10 juta, 20 juta, bener, bikin konten. Nah, kemudian apa? Ajak dia tentang hikmah Islam, indahnya Islam, demi Allah banyak. Orang yang takut pada yang kotor-kotor seperti sampah, debu dan najis. Ya, karena nggak tahu maksudnya ini apa. Bagaimana Ustaz? Akar bajaga zahirnya juga panas kering, mendekati sifatnya kustul hindi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Ya, semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Ya, semoga Allah mudahkan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dilindungi oleh Allah. Bagi mereka yang wafat, semoga dicatat sebagai syuhada, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.